Mekanisme pelaporan sistem akuntansi pada instansi. Termasuk dari para kementerian pertama, waktu yang tepat, serta merupakan proses pencocokan data keuangan dari beberapa sistem yang berbeda dengan sumber yang sama. Tujuannya adalah laporan keuangan menunjukkan kondisi. Di sini ada 6 langkah pelaksanaan rekonsiliasi. Yang pertama, persiapan data dan dokumen. Pada tahap ini, instansi menyiapkan dan mencatat semua dokumen sumber transaksi sehingga memastikan seluruh transaksi sudah tercatat dalam sistem akuntansi. Kemudian langkah yang kedua, pengumpulan dan verifikasi data. Ini setelah dokumen siap, dilakukan pengumpulan data dari berbagai unit akuntansi. Kemudian diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Kemudian langkah yang ketiga, pencocokan dan analisis data. Setelah diverifikasi, dilakukan pencocokan data dari pihak internal dan pihak eksternal. Kemungkinan selisih atau perbedaan dilakukan analisis untuk mencari penyebabnya. Langkah yang keempat, penyesuaian dan koreksi. Jika ada perbedaan, maka dilakukan pembentukan dengan membuat jurnal koreksi atau penyesuaian. Kemudian yang langkah kelima, pengesahan dan dokumen. Hasil rekonsiliasi kemudian ditulis dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh pihak-pihak terlibat. Kemudian berita acara rekonsiliasi dan dokumen pendukung disimpan sebagai arsip. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pelaporan dan tindak lanjut. Tahapan ini melakukan hasil rekonsiliasi kepada pimpinan atau penjabat yang bertanggung jawab. Kemudian jika masih ada perbedaan, perlu ditindaklanjut agar tidak menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan berikut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada komentar kedua. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013, mekanisme pelaporan dalam SAI dilaksanakan melalui 3 tahapan. Yang pertama itu ada pencatatan, yang kedua itu ada rekonsiliasi, dan yang ketiga ada pelaporan. Nah, teman-teman bisa lihat pada PPT, yang pertama itu ada pencatatan atau recording. Nah, pada tahap yang pertama ini, seluruh transaksi keuangan dan barang milik negara dicatat berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tahap ini menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang berikut ada rekonsiliasi atau reconciliation. Tahap kedua ini adalah merupakan proses pencocokan dan penyesuaian data antara catatan akuntansi dengan data milik pihak lain atau antar unit di dalam instansi. Nah, rekonsiliasi ini dibagi menjadi dua. Ada rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Dilakukan antar unit atau pelaporan yang berada di luar entitas pelaporan. Contohnya antara unit pelaksana kegiatan dengan unit pengelolaan anggaran. Rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi antar subsistem atau antar unit yang masih berada dalam satu entitas pelaporan, misalnya antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang milik negara. Yang terakhir adalah tahapan pelaporan atau reporting. Nah, tahapan terakhir ini, data yang telah direkonsiliasi digunakan untuk menyusun dan mengkonsolidasi atau menyampaikan laporan keuangan. Proses pelaporan ini dilakukan secara berjenjang dan dilakukan dimulai dari unit akuntansi tingkat paling bawah hingga unit akuntansi tingkat paling tinggi yang dihasilkan menjadi lengkap, terpadu, dan akurat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kalau masuk kepada ketiga. Kalau di sini saya materi tentang dokumen surat laporan keuangan. Dokumen surat laporan keuangan merupakan unsur pokok
dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi. Dokumen sumber ini digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan dan barang milik negara yang terjadi di setiap unit akuntansi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK/5/2013 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dokumen tersebut terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada dokumen transaksi penerimaan. Dokumen transaksi penerimaan ini kaitan dengan segala transaksi yang menambah kas atau aset pemerintah. Dokumen transaksi penerimaan dibagi atas dua, yaitu yang pertama ada estimasi pendapatan yang kedua ada realisasi pendapatan. Nah, estimasi pendapatan ini adalah perkiraan pendapatan yang diharapkan akan diterima oleh pemerintah selama periode tertentu. Sedangkan realisasi pendapatan adalah catatan aktual atas pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Yang kedua ada dokumen transaksi pengeluaran. Ini mencatat semua transaksi yang mengurangi kas atau aset entitas pemerintah. Yang ketiga ada memo penyesuaian. Memo penyesuaian adalah dokumen internal yang digunakan untuk mengoreksi atau menyesuaikan catatan akuntansi. Memo ini diperlukan untuk mencatat transaksi yang tidak memiliki bukti eksternal langsung atau memperbaiki kesalahan pencatatan. Dokumen terkait transaksi piutang. Nah, dokumen ini mencatat transaksi yang menimbulkan piutang atau tagihan kepada pihak lain. Ada dokumen yang terkait transaksi konstruksi dalam pengerjaan. Nah, dokumen ini juga mencatat transaksi terkait dengan proyek konstruksi yang belum selesai. Contohnya berikut ada kontrak konstruksi, laporan kemajuan proyek, dan bukti pembayaran kepada kontraktor. Yang terakhir adalah dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Selain jenis dokumen di atas, terdapat dokumen lain yang juga dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Contohnya seperti berita acara pemeriksaan kas, laporan statement, dan dokumen keputusan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita langsung ke materi keempat. Silakan. Baik, kita masuk pada materi keempat, yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Akuntansi pemerintah. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja, serta arus kas entitas pelaporan pemerintah dalam suatu periode tertentu. Jenis laporan keuangan dibagi menjadi 7. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan ini menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja dalam satu periode pelaporan sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran. Dalam laporan realisasi anggaran ada komponen-komponennya. Yang pertama ada pendapatan LRA, yang kedua belanja, yang ketiga transfer, yang keempat surplus atau defisit LRA, yang kelima pembiayaan, dan yang keenam silpa atau silpa. Yang kelima laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan ini menyajikan perubahan saldo anggaran lebih dari awal hingga akhir periode, termasuk penyesuaian akibat koreksi atau kebijakan fiskal tertentu. Laporan ini juga ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada saldo anggaran lebih awal, yang kedua penggunaan saldo anggaran lebih, yang ketiga sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, yang keempat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, yang kelima lain-lain, dan yang keenam saldo anggaran lebih akhir. Laporan ini menggambarkan posisi keuangan instansi pada tanggal pelaporan, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Neraca mencerminkan sumber daya ekonomi dan kewajiban pemerintah pada akhir periode akuntansi. Yang keempat adalah laporan operasional. Laporan ini menyajikan seluruh pendapatan dan beban operasional selama satu periode, baik yang bersifat kas maupun non kas. Laporan ini berfungsi untuk menilai kinerja keuangan
berdasarkan prinsip aktual. Pada laporan operasional juga memiliki komponen. Yang pertama ada pendapatan LO, yang kedua beban, yang ketiga surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, yang keempat pos luar biasa, dan yang kelima surplus defisit LO. Arus kas. Laporan ini menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam laporan arus kas memiliki komponen-komponennya, yaitu ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pendanaan, dan yang keempat aktivitas transitoris. Yang laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas laporan, baik yang disebabkan oleh surplus atau defisit operasional, koreksi kesalahan maupun perubahan kebijakan akuntansi. Dan laporan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Laporan ini menyediakan penjelasan tambahan dan rincian mengenai kebijakan akuntansi, metode pengukuran, serta uraian pos-pos laporan keuangan agar laporan menjadi lebih transparan dan mudah dipahami. Sekian materi dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, kita langsung masuk. Dalam laporan keuangan mencerminkan akuntabilitas manajerial yang menegaskan bahwa pimpinan instansi telah mengelola keuangan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Penyertaan tanggung jawab tersebut umumnya diwujudkan melalui surat pernyataan tanggung jawab atau SPTJ yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau pejabat pengguna anggaran. Surat ini menjadi bukti dan jaminan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kemudian menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya dan keanggarannya. Nah, menurut hal ini sendiri, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif tetapi juga moral karena menyangkut kepercayaan publik. Keuangan perlu disertai pertanyaan tanggung jawab sebagai bentuk legitimasi formal dan etis. Dari materi kelima dan materi pendanaan. Maka baik kita masuk pada materi yang ke-6 mengenai Lalu menguji tahun 2019 dalam akuntansi sektor publik, pernyataan itu terhadap laporan keuangan menetapkan kegiatan pemeriksaan terbatas oleh unit pengawas internal instansi pemerintah. Laporan keuangan telah disusun secara benar, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dapat dengan wajib pada tahun 2019 menambahkan bahwa review juga merupakan bentuk evaluasi internal untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi, efektivitas pencatatan, transaksi, dan keandalan proses rekonsiliasi data. Beberapa fungsi utama kegiatan review. Yang pertama adalah menjamin bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan SAP. Bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan SAP ini adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan pemerintah harus disusun dan disajikan. Yang tujuannya adalah untuk menyeragamkan praktik akuntansi di seluruh instansi pemerintah agar laporan keuangan dapat ditandingkan dan diandalkan. Ada memperkuat sistem pengendalian internal. Memperkuat sistem pengendalian internal ini adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian dengan organisasi, termasuk keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
laporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang telah diambil. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada publik atas penggunaan dana publik dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kredibilitas sendiri adalah kepercayaan yang diberikan oleh pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan disajikan secara jujur dan akurat. Materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itu masih relevan dalam sistem akuntansi pemerintahan yang modern. Dalam konteks SAI, apa implikasi akuntabilitas dan juga transparansi apabila tahapan rekonsiliasi data diabaikan atau dilakukan secara formalitas tanpa verifikasi substansional terhadap dokumen sumber transaksi? Terima kasih. Ketidaksesuaian data antara unit-unit dalam sistem akuntansi instansi, padahal rekonsiliasi seharusnya mencegah hal ini. Saya dari pertanyaan dari Oscar tadi, dokumen fisik masih relevan dalam sistem akuntansi pemerintah modern. Baik, jawabannya dalam era digitalisasi ketergantungan pada dokumen fisik dalam akuntansi pemerintah belum berkurang, tetapi belum sepenuhnya hilang. Semakin utamakan untuk efisiensi dan transparansi. Seiring berkembangnya teknologi dan kebijakan,
Kapses. Hubungan antara akuntabilitas moral dan akuntabilitas administratif dalam konteks penyertaan surat pernyataan tanggung jawab atau SPTJ oleh pimpinan instansi, apakah keduanya bisa saling menggantikan? Jawabannya, keduanya tidak bisa saling menggantikan karena memiliki dimensi berbeda. Akuntabilitas administratif menekankan kepatuhan terhadap aturan dan format pelaporan, sedangkan akuntabilitas moral menuntut kejujuran, integritas, dan tanggung jawab etis terhadap publik. SPTJ mungkin memenuhi aspek administratif, tetapi tanpa moralitas, pimpinan yang tinggi, isi laporan tetap bisa dimanipulasi. Akuntabilitas moral justru menjadi fondasi agar administratif memiliki makna substansi. Sekian dari saya, mungkin ada sanggahan dari Bapak Merlin. Mengapa masih sering ditemukan ketidaksesuaian data antara unit-unit dalam saing, padahal rekonsiliasi seharusnya mencegah hal ini? Data antar unit dalam saing masih sering terjadi karena beberapa hal. Pertama, ada pencatatan transaksi tidak dilakukan secara tepat waktu. Yang kedua, ada perbedaan sistem atau versi aplikasi yang digunakan antar unit. Yang ketiga, ada koordinasi dan komunikasi saat rekonsiliasi kurang optimal. Selain itu, kesalahan input data dan kurangnya pemahaman petugas akuntansi juga memperbesar selisih. Jadi, meski rekonsiliasi dilakukan, hasilnya belum maksimal karena masalah teknis dan manusia belum sepenuhnya teratasi. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu? Atau saing. Apakah risiko yang mungkin timbul jika tahapan ini diadakan atau tidak dilaksanakan dengan cermat? Dalam saing karena berfungsi untuk memastikan data keuangan yang dicatat dan dilaporkan sudah benar dan sesuai. Kemudian tahapan ini untuk mencocokkan catatan antar unit agar tidak ada selisih dan kesalahan. Jika rekonsiliasi diabaikan, maka laporan keuangan bisa saja salah, tidak akurat, dan menurunkan kepercayaan publik. Selain itu, instansi bisa dapat temuan dari auditor karena tidak mematuhi aturan pelaporan keuangan yang berlaku. Apakah ada sanggahan dari Bapak Sela? Dalam konteks saing, apa implikasi akuntabilitas dan transparansi apabila tahapan rekonsiliasi data diabaikan atau dilakukan secara formalitas tanpa verifikasi substansial terhadap dokumen penyertaan transaksi. Dalam konteks sistem informasi, dalam konteks saing, mengabaikan tahapan rekonsiliasi data atau melaksananya hanya sebagai formalitas tanpa verifikasi substansial terhadap dokumen sumber transaksi dapat menimbulkan implikasi serius terhadap akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas ada beberapa poin. Yang pertama, kesulitan menelusuri kesalahan. Tanpa rekonsiliasi yang benar, kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data keuangan sulit dilacak. Yang kedua, pengambilan keputusan yang salah. Yang ketiga, penyalahgunaan anggaran. Yang keempat, sulit mempertanggungjawabkan keuangan. Yang implikasi terhadap transparansi, yang pertama, kurangnya kepercayaan publik. Ketidakakuratan data keuangan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Yang kedua, informasi yang menyesatkan. Yang ketiga,
rekonsiliasi dalam sistem akuntansi instansi berperan penting untuk